wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NIM 20075173 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam proses saluran pencernaan makanan. Dalam pengertian lain, sistem pencernaan manusia yaitu 1. Mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 2. Memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. 3. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan pada hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan makanan atau mengeluarkan kotoran melalui anus. 2. Proses pencernaan pada manusia. Berdasarkan prosesnya, sistem pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu proses mekanisme. Proses mekanisme yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. 2. Proses kimia. Proses kimia yaitu larutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan cara mengubah makanan yang bermolekul besar berukuran kecil. 2. Berdasarkan letak pada pencernaannya. 1. Pencernaan ekstraseluler dan 2. Pencernaan intraseluler. 3. Proses pencernaan makanan. 1. Ingesti. Ingesti adalah proses pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mastikasi. Mastikasi adalah proses mengunyah makanan oleh gigi. 3. Deglutisi. Deglutisi adalah proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti. Digesti adalah perubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. 5. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan yang terjadi di usus halus. 6. Defikasi. Defikasi adalah pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. 4. Alat pencernaan makanan. 1. Mulut. Mulut adalah gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama masuknya makanan ke dalam tubuh. Mulut berfungsi sebagai tempat menghaluskan makanan sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. 2. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dialami sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. 3. Lambung. Lambung merupakan salah satu organ penting yang terletak di bagian perut atas, tepatnya di sebelah kiri. 4. Usus halus. Usus halus adalah salah satu organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan, atau usus halus disebut juga sebagai usus kecil. Itu bagian dari saluran pencernaan makanan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus besar atau kolon. 5. Usus besar atau kolon merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, yaitu seperti serosa, otot, submukosa, dan mukosa. 6. Rektum. Rektum adalah salah satu bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk atau sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. 7. Anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. 5. Penyerapan dan transportasi dalam tubuh. 1. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan molekul makanan yang akan memasuki aliran darah melalui dinding usus. Pembuluh darah mikroskopik atau kapiler dalam gigi akan menyerap hasil pencernaan makanan
yang serupa protein dan karbohidrat. Sedangkan pembuluh getah bening dalam villi akan menyerap lemak. Absorpsi zat gizi terjadi pada permukaan usus halus yang terjadi dari lipatan-lipatan yang masing-masing lipatan mempunyai ribuan jonjot atau villi. Setiap villi terdiri dari ratusan sel yang masing-masing memiliki bulu yang sangat halus. Di celah-celah antar villi terdapat kripta-kripta atau lekuk-lekuk kecil yang berupa kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan getah usus halus, dan umur sel-sel usus halus atau villi biasanya sangat pendek, yaitu 2-5 hari. Selanjutnya, cara absorpsi. Yang pertama, pasif. Pasif yaitu cara zat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan alat angkut atau energi. Contohnya, air dan beberapa mineral. Kedua, cara fasilitatif, yaitu menggunakan alat angkut atau protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi, contohnya fruktosa. 3. Aktif. Cara aktif yaitu menggunakan alat angkut protein atau energi, contohnya glukosa, galaktosa, asam amino, kalium, magnesium, fosfat, iodida, kalsium, dan zat besi. 4. Fagositosis. Fagositosis atau pinositosis adalah membran sel-sel epitel menelan zat-zat yang akan diabsorpsi, contohnya protein utuh. Selanjutnya, pengaturan pencernaan dan absorpsi. Yang pertama, hormon saluran cerna. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, pH lambung. Yang keempat, pembukaan sphincter atau pembukaan sphincter pilurus. Yang kelima, sekresi bikarbonat atau pankreas. Yang keenam, sekresi enzim. Selanjutnya, interaksi dalam absorpsi zat gizi. Yang pertama, vitamin C menghasilkan absorpsi Fe. Yang kedua, vitamin D yaitu untuk meningkatkan absorpsi Ca atau kalium. Yang ketiga, kelebihan Ca untuk kalium. Zn atau seng akan meningkatkan absorpsi Fe yaitu besi atau sebaliknya. Yang keempat, protein yaitu untuk meningkatkan absorpsi Fe yaitu besi. Yang kelima, fitat, oksalat, dan tanin sebagai menghambat absorpsi Fe. Yang keenam, rasio P dan Ca yaitu sebagai mempengaruhi absorpsi Ca atau kalium. Yang keenam, dalam keadaan defisiensi zat gizi, maka absorpsi akan meningkat atau lebih tinggi. Yang ketujuh, antasida. Antasida berfungsi untuk obat penetralisir asam lambung yang berfungsi untuk mempengaruhi pencernaan protein dan menurunkan absorpsi asam amino. Baik, selanjutnya yaitu transportasi zat gizi. Transportasi zat gizi yaitu zat gizi yang telah diabsorpsi akan diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan setelah memasuki peredaran darah. Selanjutnya, metabolisme zat gizi. Metabolisme zat gizi yaitu proses pemecahan komponen-komponen zat-zat gizi makanan di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau pembentukan struktur tubuh. Prosesnya yaitu karbon dioksida akan menghasilkan glukosa, lemak akan menghasilkan asam amino dan gliserol, protein akan menghasilkan peptida atau asam amino. Gangguan pada sistem pencernaan makanan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh 1. Pola makan yang salah, 2. Infeksi bakteri, 3. Kelainan pada alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan tersebut terdiri dari 1. Diare, 2. Sembelit, 3. Luka lambung, 4. Peritonitis, 5. Kolik, dan 6. Infeksi pada usus buntu atau appendicitis. Yang pertama, diare. Diare dapat terjadi apabila heme dari perut mengalir ke usus terlalu cepat, maka defekasi menjadi lebih sering dengan feses yang mengandung banyak air.
Penyebab diare antara lain ansietas atau stres, makanan tertentu, atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan hilangnya air dan garam-garam mineral di dalam tubuh sehingga menimbulkan dehidrasi. Yang kedua, konstipasi atau sembelit. Sembelit dapat terjadi jika kim masuk ke dalam usus dengan sangat lambat atau air terlalu banyak diserap oleh usus. Itu feses menjadi keras dan kering. Penyebabnya yaitu 1. Kurang konsumsi makanan yang berserat, 2. Banyak mengkonsumsi daging. Yang ketiga, penyakit pada sistem pencernaan, yaitu tukak lambung. Tukak lambung atau ulkus terjadi apabila dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukak lambung disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Sekian video saya kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.